Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, kelas 5. Pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Adapun pembelajaran kita pada hari ini mencakup bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Kita mulai dari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Apa itu kenampakan alam? Apa itu kenampakan buatan? Ini yang akan kita pelajari pada berikutnya. Yang pertama, kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Atau bisa juga pengertian dari kenampakan alam itu adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Contoh dari kenampakan alam ini adanya dataran tinggi, adanya dataran rendah, sungai, rawa, laut, gunung, selat, dan lain sebagainya yang sudah tercipta dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian lagi, apa itu kenampakan buatan? Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibentuk akibat perbuatan manusia. Contoh dari kenampakan buatan itu antara lain adanya waduk, bandara, pemukiman, perumahan, kebun binatang, pelabuhan, dan lain-lain sebagainya yang diciptakan oleh manusia. Baik itu kenampakan alam maupun kenampakan buatan harus selalu kita lestarikan. Bagaimana cara melestarikan kenampakan alam dan buatan? Yang pertama, melakukan reboisasi, menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan, menyisakan lahan untuk tempat penyerapan air, melakukan sistem tebang pilih, menjaga ekosistem laut. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Sering kita menyamakan antara iklim dan cuaca, sementara kedua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Kita mulai dari iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis. 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian ciri yang kedua, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Sementara cuaca apa? Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan, angin, dan sinar matahari pada waktu tertentu. Keadaan iklim di Indonesia. 1. Iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas.
Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Angin muson disebut juga dengan angin musim. Adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya Indonesia dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Kemudian lagi, bentang alam, kondisi fisik wilayah dan kesadaran iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna yang ada pada suatu negara. Begitu juga Indonesia memiliki beragamnya flora dan fauna. Anak-anak ibu semuanya, untuk memahami lebih lanjut, kamu baca teks halaman teks halaman 96 sampai 97 tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia pada buku siswa tema 1. Kemudian setelah kamu baca teks tersebut, kamu tentukan lagi ide pokoknya. Baca dengan seksama terlebih dahulu, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada 2 persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, Indo-Malayan, yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali itu merupakan persebaran flora Indo-Malayan. Kemudian ada lagi persebaran flora Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur. 1. Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Menurut curahnya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Kemudian, fauna Indonesia bagian barat disebut juga dengan tipe asiatis. Fauna Indonesia bagian tengah disebut tipe peralihan. Fauna Indonesia bagian timur tipe australik. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia tidak hanya bentang alam saja, tetapi dalam kehidupan manusia juga beragam, baik itu suku, agama, ras, dan yang lainnya. Tetapi kita tidak pernah terpecah, karena kita sudah diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap dan perilaku bangsa Indonesia semuanya sudah diatur dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke anak-anak ibu semuanya, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ingat sayang, walaupun belajar di rumah tetap semangat, belajar yang rajin, ulangi pelajaran di rumah. Jangan lupa berdoa ya nak, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.